seperti lemah disendirikan untuk korban penghapus dosa. Demikianlah Daud dipungut dari orang-orang Israel. Singa dipermainkan olehnya seolah-olah kambing jantan saja, dan beruang seakan-akan hanyalah anak domba. Bukankah di masa mudanya ia membunuh seorang raksasa dan mengambil nista dari bangsanya dengan melemparkan batu dari pengumban dan mencampakkan kecongkaan Goliat? Karena berseru pada Tuhan yang Maha Tinggi yang memberikan kekuatan kepada tangan kanannya, maka Daud merebahkan orang yang gagah dalam pertempuran, sedangkan tanduk bangsanya ditinggikannya. Itulah sebabnya ia disanjung-sanjung karena laksaan dan dipuji-puji oleh karena berkat-berkat dari Tuhan ketika mahkota yang mulia dipersembahkan kepadanya. Sebab ia membasmi segala musuh di sekelilingnya dan meniadakan orang-orang Filistin lawannya, serta mematahkan tanduk mereka hingga hari ini. Dalam segala tindakannya, Daud menghormati Tuhan, dan dengan kata sanjungan kepada Yang Kudus, yang Maha Tinggi, ia bernyanyi-nyanyi dengan segenap hati dan mengungkapkan kasihnya kepada Sang Pencipta. Di depan mezbah ditaruhnya kecapi dengan bunyinya yang memperindah lagu dan kidung. Ia memberikan kemeriahan kepada segala perayaan, dan hari-hari raya diaturnya secara sempurna. Maka orang memuji-muji nama Tuhan yang kudus, dan mulai pagi-pagi benar suara orang bertalu-talu di tempat kudusnya. Tuhan mengampuni segala dosanya, serta meninggikan tanduknya untuk selama-lamanya. Tuhan menjanjikan kerajaan yang lestari dan menganugerahkan kepadanya tahta yang mulia di Israel. Demikianlah sabda Tuhan. Mazmur tanggapan dengan refren, mulialah Allah penyelamatku. Jalan Allah itu sempurna, janji Tuhan adalah murni, Dia menjadi perisai bagi semua orang yang berlindung padanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan itu hidup, terpujilah gunung batuku, dan mulialah Allah penyelamatku. Maka aku mau menyanyikan syukur bagimu di antara bangsa-bangsa ya Tuhan, dan aku menyanyikan mazmur bagi namamu. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan mengaruniakan keselamatan yang besar kepada raja yang diangkatnya, dan menunjukkan kasih setia kepada orang yang diurapinya, yakni Daud dan anak cucunya, untuk selama-lamanya. Mulialah Allah penyelamatku. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Markus. Pada waktu itu Raja Herodes mendengar tentang Yesus, sebab namanya memang sudah terkenal, dan orang mengatakan, Yohanes Pembaptis sudah bangkit dari antara orang mati, dan itulah sebabnya kuasa-kuasa itu bekerja di dalam dia. Yang lain mengatakan, dia itu Elia.
Yang lain lagi mengatakan, dia itu seorang nabi, sama seperti nabi-nabi yang dahulu. Waktu Herodes mendengar hal itu, ia berkata, "Bukan, dia itu Yohanes yang sudah kupenggal kepalanya dan kini bangkit lagi." Memang Herodeslah yang menyuruh orang menangkap Yohanes dan membelenggunya di penjara berhubung dengan peristiwa Herodias, istri Filipus saudaranya, karena Herodes telah mengambilnya sebagai istri. Karena Yohanes pernah menegur Herodes, "Tidaklah halal engkau mengambil istri saudaramu." Karena kata-kata itu Herodias menaruh dendam kepada Yohanes dan bermaksud membunuh dia, tetapi tidak dapat, sebab Herodes segan akan Yohanes karena ia tahu bahwa Yohanes adalah orang yang benar dan suci, jadi ia melindunginya. Tetapi setiap kali mendengar Yohanes, hati Herodes selalu terombang-ambing. Namun ia merasa senang juga mendengarkan dia. Akhirnya tiba juga kesempatan yang baik bagi Herodias ketika Herodes pada hari ulang tahunnya mengadakan perjamuan untuk para pembesar, para perwira dan orang-orang terkemuka di Galilea. Pada waktu itu putri Herodias tampil lalu menari, dan ia menyukakan hati Herodes serta tamu-tamunya. Maka raja berkata kepada gadis itu, "Mintalah daripadaku apa saja yang kau ingini, maka akan kuberikan kepadamu." Lalu Herodes bersumpah kepadanya, "Apa saja yang kau minta akan kuberikan kepadamu, sekalipun itu setengah dari kerajaanku." Anak itu pergi dan menanyakan ibunya, "Apa yang harus kuminta?" Jawab ibunya, "Kepala Yohanes Pembaptis." Maka cepat-cepat dia pergi kepada raja dan meminta, "Aku mau supaya sekarang juga engkau berikan kepadaku kepala Yohanes Pembaptis dalam sebuah talam." Maka sangat sedihlah hati raja, tetapi karena sumpahnya dan karena segan terhadap tamu-tamunya, ia tidak mau menolaknya. Raja segera menyuruh seorang pegawai dengan perintah supaya mengambil kepala Yohanes. Orang itu pergi dan memenggal kepala Yohanes di penjara. Ia membawa kepala itu dalam sebuah talam dan memberikannya kepada gadis itu, dan gadis itu memberikannya pula kepada ibunya. Ketika murid-murid Yohanes mendengar hal itu, mereka datang dan mengambil mayatnya, lalu membaringkannya dalam kubur. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, kehidupan manusia itu dipengaruhi oleh berbagai macam faktor. Orang itu mempunyai kebiasaan yang baik itu juga karena ia dididik, ia dipengaruhi oleh lingkungannya dengan teladan-teladan, dengan doktrin, mungkin juga dengan omongan-omongan yang baik yang masuk ke dalam dirinya. Begitu pula ketika orang melakukan sebuah hal yang buruk, mungkin juga karena itu pengaruh yang diberikan oleh orang lain pula. Maka dalam Injil hari ini salah satu pesannya adalah apa yang sudah mempengaruhi hidup kita dan juga apa yang sudah kita berikan kepada orang lain. Karena peristiwa meninggalnya Yohanes Pembaptis ini karena Herodes. Herodes ini mengambil keputusan untuk memenggal kepala Yohanes karena anak dari Herodias. Anak dari Herodias ini meminta kepala Yohanes Pembaptis karena pengaruh dari ibunya, yakni Herodias itu sendiri. Herodias memilih untuk minta kepala Yohanes Pembaptis karena pernah ditegur. Dia mendengar bahwa Yohanes Pembaptis ini menegur Herodes, dan Herodias ini mendengar bahwa tidak halal, tidak baik bahwa Herodes ini mengambil istri saudaranya.
Ketika pengaruh meskipun yang diberikan oleh Yohanes Pembaptis ini baik, tetapi Herodes dan Herodias tidak menangkap ini juga sebagai sebuah kebaikan. Tetapi yang ditangkap itu adalah semacam hal yang menghambat. Meskipun demikian, Yohanes lalu tidak surut, ya sudah, tidak apa-apa, kamu ambil saja apa yang kamu inginkan. Tidak seperti itu. Tetapi Yohanes senantiasa konsisten, tetap teguh pada pendiriannya. Dia mau memberikan pengaruh, dia mau memberikan teladan, dia mau menyuarakan soal pertobatan. Pertobatan harus dilakukan. Tetapi Herodes, putri Herodias dan Herodias ini, dia memberikan pengaruh yang buruk sampai akhirnya kepala Yohanes Pembaptis ini dipenggal. Padahal apa yang diberikan oleh Yohanes ini suatu hal yang baik, teguran yang baik. Maka kita pun dalam hidup ini menjadi sebuah pembelajaran bagi kita. Kita mau menerima pengaruh yang mana di dalam hidup kita. Senantiasa ada hal yang positif dan negatif yang masuk. Maka kita perlu menyaring itu. Ambillah yang positif, lalu membuang yang negatif. Meskipun kita sudah memberikan pengaruh yang positif pun tidak selalu ditanggapi yang positif pula. Meskipun memberikan hal yang baik tidak ditanggapi secara baik pula oleh orang lain, kita tetap diajak seperti Yohanes Pembaptis tadi, tetap melakukan hal yang baik di dalam hidup, memberikan pengaruh yang baik. Karena hal ini pula yang dilakukan oleh Yesus, bahwa manusia itu memiliki kasih. Manusia bisa berbuat kasih itu karena kasih Allah yang dirasakan terlebih dahulu. Maka Yesus senantiasa mengajak manusia, memberikan pengaruh kepada manusia untuk saling mengasihi, mengasihi Allah, mengasihi sesamanya, sampai Yesus memberikan teladan kasih hingga ia wafat di kayu salib. Maka ini juga memberikan pelajaran pula bagi kita, Anda dan saya, supaya dalam hidup ini kita memberikan hal yang baik kepada orang lain. Karena mungkin apa yang kita lakukan, kita katakan yang bahkan secara tidak sadar pun hanya guyonan, hanya celetukan begitu saja, itu mungkin bisa mengubah kehidupan orang lain dari yang kurang baik menjadi baik. Atau justru kalau celetukan, guyonannya itu suatu hal yang negatif, bisa jadi pula itu mengubah orang yang tadinya biasa menjadi kurang baik. Maka kita perlu berhati-hati dalam melakukan segala sesuatu kepada orang lain, dalam bergaul. Maka Yesus mengajak kita untuk memiliki kasih dan pertobatan, agar apa yang kita lakukan itu senantiasa hal yang positif, hal yang baik. Karena ketika kita melakukan hal yang baik, kita memberikan pengaruh yang baik pula kepada orang lain. Ketika kita memberikan pengaruh yang baik kepada orang lain, dengan harapan kebaikan itu bisa menjadi semakin menular. Kebaikan itu juga menjadi semakin dilakukan oleh banyak orang. Maka mari pada kesempatan ini kita mohon kepada Tuhan agar kita mampu untuk memberikan pengaruh yang baik dalam hidup kita, di mana kita mampu menjadi berkat bagi sesama. Berkat Tuhan senantiasa menyertai kita semua.